Pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur project Laravel. Jadi sebelum kita mulai melakukan project, tentu kita harus mengenal dulu bagaimana struktur project Laravel. Struktur project Laravel kalau kita menggunakan Visual Studio Code akan terlihat di kirinya sini. Nanti kamu bisa di minimize kalau mencet tombol ini. Nah, saya akan menjelaskan mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mempermudah pembelajaran pada tutorial ini. Jadi dari yang paling atas dulu ada app atau app. Jadi di bagian app ini menyimpan segala macam konfigurasi terkait konsul, exception, HTTP, dan provider. Konsul dan exception ini adalah pengaturan kernel dan handler. Kita tidak akan terlalu banyak menggunakan di sini nantinya, namun kita akan menggunakan banyak di sini di HTTP. Di HTTP menyimpan controller dan middleware. Jadi setiap kita membuat controller seperti kemarin, misalkan kita kan kemarin buat tes controller, itu nanti masuknya ke bagian controller ini. Kalau middleware nanti akan terkait autentikasi. Kemudian di provider sendiri ini biasanya pengaturan terkait aplikasi. Di video ini tidak terlalu banyak dijelaskan. Biasanya ini berguna saat kamu ingin menghosting file Laravel kamu untuk live server. Nah, nanti di app sendiri setiap kita buat model, entah itu model database atau model apapun itu, akan masuk ke bagian app ini. Kemudian file bootstrap untuk menyimpan bootstrap, file config, ini config terkait konfigurasi Laravelnya. Kita tidak akan terlalu banyak bahas, mungkin nanti di sini. Mungkin ada dibahas soal out. Terus untuk bagian database di sini ada factories, migration, and seed. Mungkin nanti saya akan demokan migration dan seed pada video berikutnya. Kemudian di public. Jadi setiap file misalkan kita kan pasti di dalam sebuah HTML akan mengakses sebuah file. Nah, setiap file ini direktori utamanya adalah di dalam publik ini nih. Gitu. Kemudian resource. Di sini kita bisa menyimpan file-file kita, mungkin file view, kemudian resource. Di sini kemudian bagian resource di sini menyimpan file view, misalkan seperti yang kemarin sudah kita coba menampilkan welcome.blade.php. Kalian juga bisa menyimpan JavaScript, language, dan SAS di sini. Tapi saya sendiri jujur lebih suka menyimpannya di file publik, karena nanti kan directory CSS langsung dari file publik. Oke, lanjut. Kemudian roots. Pada bagian roots nanti mengatur setiap arah dari URL. Contohnya seperti web.php yang sudah kita coba pada video sebelumnya. Nanti ada api.php juga sama strukturnya, channels dan console. Cuma masing-masing ini nanti fungsi untuk API, untuk channels, dan untuk console. Tapi lagi-lagi nanti kita lebih banyak membahas di web.php. Untuk 3 di atasnya tidak terlalu kita bahas nanti. Storage nanti untuk menyimpan log dan penyimpanan saya bilangnya, dan penyimpanan sementara atau penyimpanan undirected. Mungkin nanti kalau sempat saya jelaskan, tapi untuk di materi mungkin nanti tidak kita gunakan sih. Kemudian tes ini bawaannya tidak terlalu banyak kita gunakan juga. Nanti vendor menyimpan macam-macam dependencies dan package yang akan kita gunakan nantinya. Oke, lanjut. Kemudian ini file-file konfigurasi lainnya. Contoh composer.json. Di sini nanti kalau kita ingin menambahkan dependencies tertentu, kita tinggal menambahkan di sini, kemudian melakukan composer update. Jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan GitHub, seandainya kita ingin mengclone projectnya, kalau nggak ada composer.json ini kita nggak bisa menginstal Laravel. Jadi composer.json ini harus ada. Kemudian
Untuk env di sini nanti kita mengatur konfigurasi dasar environment variable ya. Misalkan nama aplikasinya, di sini ada app key-nya. App key ini berfungsi untuk sebagai apa ya? Fungsi keamanan aplikasi yang menggunakan enkripsi, semua key-nya tuh menggunakan app key ini. Kemudian nanti kita bisa ngatur database di sini dan lain-lain. Misalkan ada mail, ada pusher, atau apapun itu kita ingin menamakan environment variable dapat ditambahkan pada bagian .env ini. Mungkin segitu aja untuk penjelasan mengenai struktur project Laravel.